Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita dapat beribadah. Jadi untuk itu mari kita sama-sama berdiri. Kita mulakan kebaktian kita untuk minggu ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang, mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita menaikkan pujian hanya bagi nama Tuhan. Dialah yang layak menerima pujian. Haleluya, haleluya. Mari kita istiharkan Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tinggi
Yesus Kristus Tuhan. Pandang dia sujud di hadapan Tuhan.
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk beribadah pada minggu ini. Jadi sekarang tiba masanya untuk kita mendengar firman Tuhan. Seperti biasa kita mau berdoa dulu. Jadi mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengembalikan ucapan syukur kami atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama di tempat ini untuk beribadah dan seterusnya mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa roh hikmat kebijaksanaan akan memimpin kami semua sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami mengerti dan dikuatkan serta diteguhkan daripada pendengaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi untuk minggu ini kita akan melihat satu lagi bahagian firman Tuhan yang juga sangat penting bagi kita di dalam kita mengikut Tuhan. Jadi untuk minggu ini ya temanya adalah mengerti kemuliaan Allah, dan ini diambil berdasarkan kepada pembacaan epistola kita minggu ini, yaitu daripada Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 ya. Jadi sebagai pendahuluan saya mau baca Efesus pasal 1 ayat 15 hingga 16. Dikatakan di situ, "Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doamu." Jadi dalam surat Efesus ini Rasul Paulus terkesan ya akan iman dan kasih yang ada di dalam kehidupan jemaat di Efesus ya. Dan karena ini dia sangat bersyukur ya kepada Tuhan, karena dia sangat terdorong lah, maksudnya di sini karena sudah pastilah iman jemaat-jemaat di Efesus sesuatu yang membanggakan dia ya. Namun persoalannya adalah apakah perkara pokok di dalam iman dan kasih jemaat yang ada di Efesus sehingga Rasul Paulus begitu terkesan ya, maksudnya itu memberikan impak yang sangat besar dalam aspek positif lah dalam hati Rasul Paulus ya. Nah, semuanya karena satu perkara, yaitu pengenalan mereka ya akan Kristus, pengenalan mereka akan kemuliaan Tuhan. Jadi dalam Efesus ini kemuliaan Tuhan ini dinyatakan dalam beberapa perkara, dan itulah yang akan kita belajar bersama pada hari ini ya. Dan kita juga akan melihat mengapa penting atau perlu kita mengerti kemuliaan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam kemuliaan Kristus yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus ini ya. Jadi pertama sekali untuk kita mengerti, kita perlu memiliki roh hikmat ya. Maksudnya di sini roh hikmat ini perlu karena hanya dengan roh hikmat inilah, yaitu Roh Kudus Tuhan sendiri, menolong kita mengenal Dia dengan benar. Dalam Efesus pasal 1 ayat 17 mengatakan, "Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Nah, kalau kita perhatikan di sini, mengapa setelah Rasul Paulus bersyukur? Ya, walaupun dia sudah pastilah ya, dia bersyukur karena dia tahu mereka jemaat Efesus ini mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Tapi mengapa dia masih berdoa supaya jemaat Efesus memiliki roh hikmat ini? Ya, ini sangat penting karena roh hikmat inilah yang menolong mereka mengenal Allah itu secara benar. Ya, karena kita tahu juga ya ada kadang-kadang kita mendengar mereka mengatakan saya mengenal Allah, saya mengenal itu, dan ini daripada pimpinan roh Tuhan, tapi roh ini yang kadang-kadang jadi persoalan. Tidak kurang juga orang disesatkan karena
mereka mengatakan mereka dapat itu daripada roh Tuhan juga, padahal entah roh dari mana, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, mengenal Dia dengan benar ini dalam bahasa Yunaninya adalah epignosis, yang boleh diterjemahkan sebagai pengenalan yang benar. Tetapi kalau hanya diterjemahkan setakat pengenalan yang benar, maka itu seolah-olah berbicara yang jemaat di Efesus mempunyai pengenalan yang salah. Sedangkan Rasul Paulus sudah mengatakan di situ dia sudah cukup terkesan dengan iman dan kasih jemaat di Efesus, ya. Tetapi ini masih perlu, ya, untuk didalami sungguh-sungguh. Karena itulah Rasul Paulus perlu berdoa, ya, atau setidak-tidaknya dia mendorong supaya jemaat Efesus benar-benar mengenal Allah, ya. Jadi dalam arti kata yang lain, kita mengerti akhirnya bahwa epignosis ini bukan setakat bermaksud pengenalan yang benar sahaja, tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini adalah pengenalan yang sepenuhnya atau full knowledge, ya, atau pengenalan yang lebih penuh, lebih lengkap, ya. Terjemahan ini lebih tepat karena adalah penting sekali untuk mendapatkan pengenalan yang benar tentang Allah, ya. Karena pengenalan yang benar tentang Allah adalah permulaan dalam mengerti kemuliaan Allah, dan melalui pengenalan kemuliaan Allah inilah, ya, kita akan dapat mengenali kealahan itu sendiri. Dan ini hanya akan kita dapat apabila kita mengenali secara benar melalui pimpinan hikmat rohnya, ya, yaitu Roh Kudus Tuhan sendiri. Nah, selain daripada itu, kita juga memiliki roh hikmat di sini bermaksud supaya kita mengerti, ya, bukan saja mengenal Dia dengan benar, tapi juga mengerti pengharapan dalam panggilannya, ya. Ada pengharapan dalam panggilannya, tetapi ini hanya akan kita temukan kalau kita mengerti kemuliaan Allah itu sendiri. Dalam Efesus pasal 1 ayat 18 mengatakan, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, maksudnya di sini adalah roh hikmat itu bukan saja memimpin kita kepada pengenalan yang benar, tapi juga akan menyatakan apakah pengharapan yang terkandung dalam panggilannya yang telah ditetapkan untuk orang-orang kudusnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, panggilan Allah di sini pertama-tama menunjuk kepada titik awal kekristenan kita, yaitu satu langkah, satu detik dalam hidup kita berubah, ya, berubah daripada manusia lama kita kepada manusia baru, daripada kehidupan lama kita kepada kehidupan baru. Dan apa yang kita boleh harapkan daripada perubahan ini, ya. Nah, antaranya adalah pengampunan dosa. Dan kita akan disebut orang kudus. Kita akan menjadi anak Allah. Kita akan satu dengan Kristus. Kita akan dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan kita akan memiliki damai sejahtera. Itulah antara pengharapan-pengharapan di dalam panggilan kita, yaitu ketika kita menjadi seorang Kristen, mengikuti Kristus. Kemudian bahagian yang kedua di dalam pengharapan ini adalah apakah kemuliaan atau bahagian atau warisan yang akan kita terima atau yang ditentukan oleh Allah untuk orang-orang kudus, yaitu kita. Nah, ini menunjuk kepada titik akhir kehidupan kita. Kalau tadi yang pertama itu adalah pengharapan kita miliki ketika kita beralih. Sekarang pengharapan itu maksudnya permulaan kekristenan kita. Yang seterusnya, pengharapan yang seterusnya adalah di akhir. Apakah
yang terakhir kita miliki apabila kita memiliki Tuhan, ya. Nah, pengharapan itu adalah sudah pastilah surga dan pahala atau upah, ya. Kita lebih suka menggunakan istilah upah, ya. Dan tidak ada penderitaan lagi, tidak ada percobaan lagi, karena dosa sudah dihapuskan. Kita juga akan bertemu muka dengan muka dengan Kristus, ya. Itulah pengharapan akhir kekristenan kita. Jadi baik permulaan kita sampailah di akhir kekristenan kita ada pengharapan, ya. Jadi semua pengharapan ini merupakan antara kandungan dalam kemuliaan Allah yang akan kita terima, yang akan kita miliki saat kita memiliki Kristus. Jadi jelas sekali apabila kita mengerti kemuliaan Allah, kita tahu bahwa kita mempunyai pengharapan-pengharapan yang pasti. Tapi ini hanya akan disingkapkan kepada kita dengan mengenali Dia secara benar melalui hikmat Roh Kudus yang kita perlu sebagai orang percaya. Dan inilah kenapa mengapa Rasul Paulus terus mendoakan supaya pengenalan yang benar melalui pimpinan Roh Tuhan sendiri yang telah ada di dalam jemaat di Efesus itu dapat dikekalkan secara konsisten sampai akhir hidup mereka. Dan ini juga penting untuk kita saat kita telah mengenal Kristus, ya, melalui Roh Kudusnya. Peganglah itu, peliharalah itu, dan jangan lepaskan sampai akhir hidup kita. Karena hanya dengan inilah kita akan mengerti kemuliaan Allah dan seluruh apa yang terkandung di dalam kemuliaan Allah itu sendiri bagi kita sebagai orang percaya. Nah, perkara yang kedua dalam hal mengapa kita perlu mengerti kemuliaan Allah adalah karena dengan mengerti kemuliaan Allah kita juga akan mengetahui kehebatan kuasanya, ya. Karena apabila kita mengenal ini sebenarnya secara tidak langsung salah satu pengenalan yang tadi kita sudah bercakap tentang pengenalan Allah yang benar adalah mengenai kuasanya. Kita akan mengenal kuasanya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 19 hingga 20 mengatakan, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, ya. Jadi pertama sekali kita harus mengerti bahwa kata-kata ini tidak boleh diartikan secara harafiah. Maksudnya di sini mendudukan Dia di sebelah kanannya, ya. Karena kalau kita perhatikan dalam Roma pasal 8:34 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 22 mengatakan bahwa Kristus berada di sebelah kanan Allah. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pula dikatakan bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi jelas sekali bahwa kita tidak boleh menggambarkan kedudukan Yesus ini dalam posisi seperti mana yang diperkatakan dalam pengertian hurufiah perkataan itu sendiri, ya. Karena apa yang ditekankan di dalam kata-kata ini adalah sebenarnya bercakap mengenai kedudukan terhormat, ya, Yesus. Karena kita tahu dalam budaya, ya, dan bahasa orang-orang Yahudi, kanan itu merupakan kedudukan sebelah kanan itu merupakan satu posisi yang sangat besar, terhormat, dan juga sesuatu dari segi otoritasnya adalah yang tertinggi. Dan inilah yang dimaksudkan apabila penulis-penulis di sini menunjukkan bahwa Kristus berada di sebelah kanan, ya, sama ada duduk atau berdiri Dia di sebelah kanan, karena ini menggambarkan tentang kuasanya, ya, di mana Dia adalah penguasa
tertinggi, dan ia memerintah seluruh alam semesta bersama-sama dengan Bapanya. Dan itu sebabnya dalam ayat 21 nanti kita akan melihat itu juga mengatakan sebagai kesinambungan daripada ayat 20 tadi, jauh lebih tinggi dari segala. Ini adalah satu ayat penyukung kepada apa yang coba digambarkan tentang kedudukan Kristus di sini. Jadi untuk kita perlu mengetahui dan mengenalnya, ya, kuasa ini, karena Dia adalah Allah yang kita sembah, ya. Mengetahui otoritas atau kuasanya akan menolong kita mengerti kemuliaan Allah, sebab kekuasaan ini sendiri adalah bahagian dari kemuliaannya. Nah, selain daripada itu kita juga harus mengetahui tentang batas kuasanya, ya, karena di sini kita akan melihat betapa hebatnya kekuasaan Allah itu sendiri. Karena kalau kita perhatikan dalam Efesus pasal 1:21 mengatakan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kalau kita perhatikan melalui ayat 21 ini, ianya menolong kita untuk mengetahui sejauh mana atau sebatas mana kekuasaan Allah. Jelas sekali tidak ada batasnya, ya. Dia adalah, kuasanya adalah jauh lebih tinggi daripada pemerintah, penguasa, kerajaan dan kerajaan atas nama apapun. Malah kekuasaan Allah itu sendiri bukan hanya terbatas kepada dunia ini, melainkan juga dalam dunia yang akan datang. Dalam arti kata yang lain, kekuasaan Allah itu melangkaui segalanya, baik dari segi masa maupun dari segi kekuasaan dan sebagainya. Tiada yang membatasinya. Jadi kekuasaan tidak terbatas inilah bahagian lain yang sangat penting dalam kemuliaan Allah. Karena saat Dia dimuliakan, kita tahu itu adalah salah satu perkara yang diberikan oleh Tuhan kepada Dia, ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita mengerti. Ini karena kekuasaan itu sendiri seperti yang tadi adalah diberikan oleh Allah kepada Yesus setelah Dia dimuliakan. Kita ingat bahwa ketika belum Dia naik ke surga, Dia mengatakan, saya belum apa-apa. Tapi setelah Dia naik ke surga, ya, disitulah Dia dimuliakan. Dan pemuliaan itu tidak hanya sekadar nama, tapi pemuliaan Allah itu ketika Dia dimuliakan, ketika itulah diserahkan kepadanya seluruh kuasa di surga dan di bumi. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang lebih besar selain daripada nama yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, perkara yang ketiga adalah kita juga harus menyadari posisi kita di dalam Kristus, ya. Jadi untuk bagian ini pertama-tama posisi kita adalah Kristus adalah kepala jemaat, yaitu kita. Artinya kita adalah sekarang dipimpin atau dinaungi oleh Kristus. Ya, itulah posisi kita di dalam Kristus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 22 mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi di sini kita melihat bahwa kuasa tertinggi sudah diberikan kepada Kristus, dan itu termasuk kita sekarang berada di dalam naungannya. Kita telah diserahkan kepada Dia sebagai satu daripada bahagian yang ada di dalam kekuasaannya. Jadi dalam hal ini posisi kita adalah kita sekarang dinaungi oleh kemuliaan Kristus, yang mana kita diberikan kepadanya sebagai penguasa kita. Malah seperti mana yang saya sudah katakan dalam poin yang kedua tadi, seluruh kekuasaan di bumi dan di surga telah diletakkan dalam kekuasaannya. Dan kekuasaan inilah yang menjadi ciri penting dalam
kemuliaannya. Artinya kenapa kita mengerti, perlu mengerti kemuliaan Allah itu? Karena rupanya salah satu bahagian terpenting di dalam kemuliaan Allah itu adalah kita adalah miliknya Tuhan. Kita sekarang di dalam naungannya Tuhan. Kemudian yang seterusnya dinyatakan juga di sini oleh Rasul Paulus bahwa kita adalah kepenuhannya. Dalam Efesus pasal 1:23 mengatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita perhatikan di sini seperti apabila dikatakan jemaat atau gereja adalah kepenuhan dia, sepertinya gereja adalah pelengkap Kristus. Apa maksudnya ini? Ya. Nah, para teolog awal seperti Calvin mengatakan bahwa ini adalah kehormatan tertinggi bagi gereja. Karena sebelum ia dipersatukan dengan kita, ya, anak Allah sepertinya menganggap dirinya tidak sempurna. Ya, karena dikatakan kita adalah kepenuhannya. Namun jangan salah paham, karena kita tidak boleh artikan bahwa Kristus sungguh-sungguh tidak lengkap atau sempurna tanpa kita. Dalam ayat 23b ditambahkan keterangan yang memenuhi semua dan segala sesuatu untuk Kristus. Maka jelaslah bahwa dia memang sudah sedia sempurna dan sudah lengkap. Tapi kalau masih penjelasan tidak cukup untuk kita mengerti apa maksudnya kita ini adalah kepenuhan dia, William Hendrickson ya pula berkata, ini harus dilihat dari hakikat ilahinya. Kristus adalah sempurna dan lengkap. Tetapi bagaimana sebagai mempelai laki-laki, ia tidak lengkap tanpa mempelai perempuan. Lebih kurang begitulah gambarannya. Sebagai pokok anggur, ia tidak lengkap tanpa ranting-rantingnya. Sebagai gembala, ia tidak akan terlihat tanpa domba-dombanya. Dan sebagai kepala, ia tidak akan dapat ekspresi sepenuhnya tanpa tubuhnya. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa itulah posisi kita dalam maksud kepenuhan ini. Ya, artinya kita mempunyai sesuatu tempat yang istimewa dalam setiap perancangan Allah, sebab perancangannya hanya semata-mata kerana dan untuk kita. Segala-galanya adalah karena kita. Misalnya, dia turun dari surga karena kita, meninggalkan taktanya karena kita. Dia disiksa, disalibkan dan mati karena kita. Akhirnya dia juga bangkit dan dimuliakan adalah untuk kita. Jadi jelas sekali bahwa kenapa dikatakan kita adalah kepenuhannya. Karena kita memang bahagian yang sangat penting dalam kemuliaannya. Jadi kalau kita bercakap mengenai mengapa kita perlu mengerti kemuliaan Allah. Ya, karena dengan mengerti kemuliaan Allah, kita juga akan mengerti, dan ini perhatikan dan dengar baik-baik, yaitu siapa dia kepada kita dan siapa kita untuk dia. Kesepaduan pengertian ini menjadi kekuatan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan dalam setiap perkara dan dalam segala situasi. Ya, tanpa pengertian akan kemuliaan Allah ini, itu umpama kita mempercayai sesuatu yang kita tidak jelas apakah yang kita miliki apabila mempercayainya. Ya, tetapi dengan mengerti kemuliaan Allah, kita bukan saja mengetahui siapa Allah itu, tapi kita juga mengerti apa yang kita percaya, dan kita juga akan mengerti apakah keuntungan, kalau bilang untung ya, bila kita memilikinya, bila kita berada di dalamnya. Jadi
itulah perkara yang penting. Mengapa kita perlu mengerti kemuliaan Kristus itu? Karena jelas sekali itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saya mau mengulangi, di dalam kekuatan iman, pengharapan dan kasih kita di dalam Tuhan. Semoga Tuhan berkati ya. Semoga firman Tuhan ini akan terus menjadi kekuatan damai sejahtera kepada kita sementara kita masih melalui masa-masa yang sukar seperti yang kita lalui hari ini ya. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami bersyukur sekali lagi karena lawatan firman-Mu ini akan menguatkan kami, mendorong kami untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Karena kami percaya dan kami mengerti akan kemuliaan Allah yang mana di dalamnya terkandung segala macam kekuasaan hidup dan rohani yang penting bagi kami, yang menjadi dasar kekuatan bagi kami yang terus berpegang pada Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan segenap jiwaku. Sidang jemaat Tuhan, sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Maha berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi berdiri, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita puji Dia, bersyukur kepada Tuhan. Dia yang layak terima hormat, pujian, kehormatan, keagungan, kemasyuran. Haleluya, haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin.